Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini aku akan membahas tentang tugas kuliah di distribusi. Kita masih ngitung pola kebutuhan beban, tapi ini lebih ke project besarnya. Di sini kita diminta sama seorang dosen di aku dulu. Mereka minta untuk membuat rekapitulasi penggunaan beban di sebuah gedung kuliah, di mana gedung itu namanya gedung AB ya, di Politeknik Negeri Padang. Dan gedung AB ini terdiri dari 3 lantai. Nah, karena kami sekelas itu ada sekitar 30 orang, jadi mereka bagi satu lantai itu untuk 10 orang, ditugaskan untuk menghitung berapa daya yang digunakan satu gedung itu, di mana masing-masing mahasiswa itu bisa ngitung satu lantai itu 10 orang gitu ya, dengan dengan menghitung berapa sih tagihan yang harus dibayar oleh Politeknik untuk satu gedung itu gitu. Nanti setelah kita bikin satu rekap lantai, maka kita convert jadi satu gedung dan itu akan dijadikan laporan besar. Jadi butuh kerjasama antar satu mahasiswa satu kelas gitu ya. Nah, kebetulan di sana aku ditugaskan untuk merekap penggunaan di gedung lantai 1. Dan pertama hal yang aku lakukan yaitu dengan tim, ya seperti videoku sebelumnya tentang pola kebutuhan beban sih, yang tugas yang pertama kita perlu identifikasi dulu, identifikasi apa aja ruangan yang ada di sana. Karena di bawah itu cukup complicated, mereka masih ada teras, lobby gitu ya, ruang pertemuan, lain sebagainya. Itu lumayan complicated gitu ya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah beberapa ruangan yang memang ada di AB lantai 1 yang kami buat. Dan di sini sistem listriknya itu per grup ya teman-teman. Ada grup 1, grup 2, grup 3 sampai seterusnya. Jadi mereka tuh kayak lebih mempermudah gitu sih teman-teman. Nah, di sini ada teras gitu ya, ada teras samping. Nanti ini juga diminta gambar loh ya teman-teman. Nanti di video berikutnya sih aku akan bahas tentang semua gambar-gambar yang digunakan di mata kuliah ini. Jadi teman-teman punya gambaran. Nah, untuk di teras sama sih, apa aja sih jenisnya, lalu dayanya, lalu nomor grup kerja berapa, lalu volumenya berapa. Lalu untuk menghitung dayanya itu kita perlu mengalihkan antara daya dengan volume. 4 kali 5, 25 kali 4 berarti 100. Nah, setelah dapat, kita bisa perkirakan dan kita bisa amati jam berapa aja sih teras ini aktif. Begitupun dengan ruang ADM, ruang pertemuan, bank ya, KWU, ruang kelas, masih ada ruang kelas, WC, staff, dan teras belakang. Nah, jadi untuk perhitungannya masih sama, teman-teman amati gitu ya, amati jam berapa aja aktifnya si daya ini. Lalu buatlah di sini gitu ya lama jam per hari. Nah, masih sama untuk konsumsi energinya, kita masih mesti mengalihkan dayanya itu dengan jam harinya berapa dibagi dengan 1000. Maka dapatlah segini ya teman-teman. Kalau misalnya dia nggak hidup dalam seharian, ya udah nggak apa-apa, kita buat 0 aja. Kayak gini contohnya. Kita nolkan saja gitu. Nah, lanjut, ini udah aku jelasin sih ya sebelumnya untuk video sebelumnya. Di sini karena golongannya berbeda, karena dia bisnis itu ya, lebih ke universitas. Jadi mereka menggunakan golongan R2 dengan tagihan 5.500 volt ampere. Dengan harganya itu sekitar 1.467.000 per bulan. Jadi ya cukup tinggi dari tugas yang kita sebelumnya, karena memang ini beda kelas gitu ya. Nah, ini udah dapat sih. Untuk satu lampu ini aktif dia sehari dengan 13 jam ini, kita perlu membayar 11.500-an gitu ya. Jadi nggak main-main loh ya teman-teman, karena satu lampu aja sampai 11.500 gitu. Lalu belum lagi dengan yang lain-lain sebagainya. Kalau di sini sih kita lihat lumayan besar-besar. Nih contohnya aja dari 88.000. Ini apa sih? 88 nih. Komputer ya, wajar sih 88.000 per harinya. Dan itu memang udah dihitung gitu ya. Udah kami hitung dan relate gitu. Nah, setelah itu kita bisa total dapatlah 100 sejuta sekian ini.
untuk perharinya di satu lantai. Gimana tuh kalau dia sebulan gitu ya? Wow, lumayan ekstrim sih harganya. Dan di sini juga ada biaya hari Senin aja, sekitar 143.000 untuk hari Senin. Lalu sama, kita hitung juga kerelate-annya dia itu hari Selasa, minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ketiga. Dan ini juga variatifnya di jam kerjanya ini, di lamanya ini kita variatifkan. Lalu di sini ada rekapitulasi. Nah, di rekap ini hari-hari nilai-nilai yang udah kita dapat di sini ya, dengan biaya-biaya ini kita rekap jadi satu. Jadi kita bisa lihat berapa total dari penggunaan kita dalam 3 minggu ini gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa lihat kurva pemakaian di 15 hari gedung AB ini, dimana penggunaan puncaknya itu ada di jam 8 gitu ya, kayak gitu tuh cara bacanya. Kalau stabilnya kan malam, yang hidup mungkin lampu-lampu teras, lampu-lampu WC gitu ya. Dan puncak lagi tuh di jam 6-7 pagi ini gitu ya, sampai siang. Nanti akan berkelanjutan. Nah, untuk identifikasi ini adalah tabel identifikasi yang digunakan pada awal yang di sini ya teman-teman, yang di awal ini. Jadi ya ini diperlukan sih sebelum memulai. Jadi intinya nanti teman-teman pas ujung setelah dapat ini cukup complicated ya teman-teman untuk ngerjainnya sebanyak ini. Untuk 15 hari datanya harus kita kumpulin dan kita pindah-pindah seperti ini gitu ya. Ini pakai rumus. Jadi teman-teman bisa nanti kalau misalnya ada tugas kayak gini, formatnya kayak gini juga, bisa sih gunain format ini. Akan aku bagiin gratis untuk teman-teman supaya teman-teman itu bisa memahami tentang penghitungan-penghitungan seperti ini ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan drop aja di kolom komentar.